Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Roh Kudus yang selalu menuntun hidup kami. Dan Engkau Yesus yang sudah membuktikan dengan hidup-Mu untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Untuk kami terus dapat memuji dan menyembah Engkau. Untuk kami boleh menikmati dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena kami tahu di bait-Mu inilah kami boleh melihat betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami boleh menjadi umat-umat yang terpilih. Yang terus menerus Tuhan Engkau ajari. Yang terus menerus Tuhan Engkau tuntun dan Engkau nyatakan. Segala sesuatu yang Engkau menjadi kerinduan-Mu untuk setiap kami. Mari Roh Kudus Engkau bekerja pagi ini. Teduhkan hati kami, waktunya kami boleh belajar merenungkan akan firman-Mu. Biarlah lewat firman ini Engkau juga boleh kembali Tuhan menyatakan segala kemurahan dan kebaikan-Mu atas setiap kami. Singkapkan semua yang terselubung dan tersembunyi. Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Bersyukur sekali setiap kali kita boleh bertemu di tempat ini. Saya percaya juga yang ikut streaming. Shalom semuanya. Perjalanan hidup orang benar ini hanya merupakan sebuah sharing dan pengamatan dari pengalaman-pengalaman hidup. Tadi malam waktu saya mendapatkan judul ini, sebenarnya saya mau calling Santi. San, nyanyi San, jalan hidup orang benar. Tapi saya pikir Santi orang modern jadi gak tahu lagu itu. Saya orang kuno, ternyata kita sama-sama kuno ya. Dia tadi nyanyi, kok dia tahu lagu ini ya, pas gitu ya. Nah jadi kenapa saya cerita tentang perjalanan hidup orang benar. Saya itu dilahirkan dari keluarga Kristen. Mami saya sekarang menjelang umur 92. Dia senangnya cerita begini, kalau ada saya terus ketemu orang atau nggak ada ketemu orang juga cerita gini. Mami tuh hidupnya bersyukur banget loh. Bersyukur anak-anak mami tuh baik-baik, semua melayani Tuhan. Nggak ada yang berantem dan memang jujur dari kecil kita berempat tuh nggak pernah berantem. Adanya kita semua humoris gitu loh ya. Jadi kalau ketemu tuh humor. Jadi mami saya tuh bilang aduh mami tuh bahagia sekali, mami bersyukur sama Tuhan. Cerita melulu begitu sama orang lain. Bagi saya itu sebuah ucapan syukur yang tentu saja saya juga bersuka cita. Oh, semua anak care sama mami lah. Dari mami saya hidup senang sekali. Nah tapi kemudian saya seperti diingatkan sama Tuhan. Diingatkan apa? Dari satu cerita sejarah hidup keluarga kami. Keluarga kami saat ini menikmati kehidupan 4 anak semua melayani Tuhan. Semua membawa firman, ya, walaupun di lingkungan kecil-kecil gitu ya, tapi semua bawa firman. Tapi bukan mulus begitu saja hidup keluarga kami ini. Walaupun saya lahir dari sejak kandungan udah Kristen, karena orang tua saya Kristen. Tapi bukan berarti mulus saja. Tapi saya jadi teringat flashback dengan keluarga kami. Dulu kami ini punya tetangga dan yang keluarga ini bersahabat. Satu keluarga saya dengan 4 anak. Keluarga papi mami saya 4 anak dan kami semua adalah orang Kristen. Papi mami saya itu pelayanan di gereja sebagai organis, sebagai pianis, pemimpin paduan suara papi saya. Terus kami ini bertetangga dengan satu keluarga lagi yang punya 6 anak. Dia adalah keluarga Katolik. Dan Katoliknya juga bukan ece-ece. Katolik yang sungguh-sungguh. Anak-anaknya ada yang seumur-umur dengan kami. Tiap jam 5 sore anak-anaknya udah, aduh aku pulang cari papi nih, cari papi. Nah, rumah dia gak terlalu besar. Tapi selalu mereka ada mesbah. Dan mereka itu akan kumpul semua dengan 6 anak dan akan doa Bapa kami. Dengan cara Katolik ya. Dan itu seringkali kalau saya lagi main ke tempat dia, kita semua duduk diam di belakang ngeliatin. Karena ruang tamu dengan ruang tempat doa itu terbuka gitu, jadi kita lihat. Kalau dia lagi main ke rumah saya, ya langsung pulang. Dan saya tahu mereka ada keluarga yang takut Tuhan dan beribadah.
Satu lagi keluarga sahabat dari papi mami saya ini. Yang selalu berkumpul. Kalau mau Imlek dulu bikin kue rame-rame si istri sama istri ini. Keluarga yang menyembah berhala. Dia ikut keluarga nenek moyang lah. Agama nenek moyang. Tapi orangnya baik. Sangat baik. Dan di antara 3 keluarga ini saya cerita. Keluarga yang belum kenal Tuhan, yang menyembah berhala ini adalah keluarga yang paling kaya di antara kita bertiga. Kaya banget, rumahnya gede, usahanya banyak, ada bus antar kota, ada ini usahanya banyak. Orangnya sangat murah hati. Nanti kalau lagi liburan dengan busnya dia, kita pergi rame-rame. Bukan cuma 3 keluarga ya, busnya kan lebih banyak. Jadi tetangga-tetangga yang lain yang diajak. Dia semua yang bikin itu. Pokoknya kaya banget deh. Nah, saya tidak tahu ya. Nggak tahu lah, papi mami saya suka cerita Tuhan Yesus. Saya nggak tahu lah waktu itu. Tapi perjalanan hidup terus saya melihat mereka punya 5 anak. Saya melihat sebuah perjalanan hidup yang berbeda. Yang diterima. Kalau keluarga saya tadi saya sudah cerita ya. Walaupun itu melewati adik saya yang persis itu bukan baik-baik aja gitu loh ya. Pernah kita bergumul untuk harus doa puasa satu keluarga. Sampai keponakan saya untuk mendukung keluarga mereka yang berantakan. Tapi sekarang sudah dijamah Tuhan. Pernah bersaksi di sini juga. Nah, saya cerita keluarga Katolik ini. Keluarga Katolik, keluarga yang takut Tuhan dan luar biasa. Hidup anak-anak mereka saat ini sangat diberkati. Bahkan ada satu keluarga yang temennya kakak saya di atas lagi kali. Dia punya usaha pabrik baja. Rumahnya di Jakarta itu dari ujung jalan sampai ujung jalan. Itu rumah dia semua. Dan punya anak 2. Dan hebatnya mungkin ada yang pernah baca di Kompas Minggu ya. Dua-duanya jadi pastor. Kaya banget. Satu di Amerika, kuliah di sana, kemudian pulang dia bilang sama papinya, aku terpanggil untuk melayani Tuhan full time sebagai pastor. Satu lagi di Prancis. Mungkin ada yang pernah baca Kompas Minggu. Pernah ditanya sama wartawan, Pak, Bapak nggak bingung 2 anak jadi pastor? Kalau pastor Katolik kan nggak menikah, nggak punya keturunan lagi. Tapi dia jawab begini, bukankah itu yang terbaik yang saya bisa persembahkan untuk Tuhan ketika anak-anak saya ada di dalam panggilan Dia. Dan semua keluarganya diberkati. Keluarga yang paling kaya ini, anak-anaknya biasa, sangat biasa. Bahkan ada yang akhirnya karena menikah dengan orang muslim, masuk muslim. Sampai terakhir sama adik saya didekati untuk terima Yesus, dia buang muka. Dan meninggal, seorang dokter gigi. Ada anaknya yang meninggal juga. Nggak tahu sakit penyakitnya apa. Dan ada lagi yang kemudian saya mendengar, anaknya memang jadi dokter tapi cucunya bunuh diri. Stres. Ketika begitu satu hari mami saya bilang, kenapa ya keluarga itu, dan kekayaannya nggak terwariskan sama anaknya. Jadi anaknya tuh jauh ekonominya tuh di bawah ketimbang papahnya dulu. Saya bilang, karena jaminan itu ada di orang benar. Jadi kita lihat bahwa kita punya jaminan, tapi dia gak punya jaminan. Siapa yang menjamin? Mau orang dunia bilang saya mau cari uang sampai 7 turunan. Siapa yang jamin sampai turunan ke-7 bisa nikmati semua? Kalau mungkin ia bisa nikmati, cuma harta dunianya saja. Tapi hidup, perjalanan orang benar itu tidak dinikmati. Tadi dikatakan lagunya, satu hal telah kuminta kepada Bapa. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan.
menikmati bait Tuhan. Bukankah itu yang berharga dan sangat berharga, paling berharga. Saya kemudian teringat Amsal 4 ayat 18 dikatakan demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya hidup orang benar, hidup orang percaya itu harusnya pagi fajar bangun, matahari terbit, tambah lama tambah terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang sampai rembang tengah hari. Hidup kita itu naik dan tidak turun. Itu janji Tuhan. Tapi itulah perjalanan orang benar. Kita punya satu janji dari Tuhan. Firman Tuhan bilang jalan orang benar itu pasti akan bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mungkin kita tanya, kok saya belum terang-terang. Coba lihat di rumah ada terang enggak? Terang ke siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita harus tahu bahwa perjalanan hidup kita ini sebenarnya yang dikatakan menikmati perjanjian kekal itu ya dan amin. Karena perjalanan hidup kita itu pasti kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Daud pernah berbicara di Mazmur 37 ayat 25, 26 dan 29. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari orang benar itu menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Hidup mewarisi negeri enggak sebentar enak, sebentar enggak enak. Tapi senantiasa. Yang pertama Tuhan tidak pernah meninggalkan, dikatakan aku ini menyaksikan dari aku muda. Ayat ke-25. Dari aku muda sampai sekarang ini kata Daud. Aku enggak pernah lihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Enggak pernah. Jadi percayalah. Walaupun tadi dikatakan lagunya, walaupun belum. Tadi waktu ngomong, walaupun doaku tidak terjawab, saya ganti tidaknya belum terjawab. Jadi semua nyanyi tidak terjawab, saya nyanyinya belum terjawab. Karena Tuhan saya itu suka menjawab, walaupun gak setuju sama yang kita minta, paling Tuhan bilang tunggu itu gak baik, nanti kasih yang lebih baik, nah, paling gitu. Jadi saya tadi nyanyinya tidak terjawab, belum terjawab. Itu bebas kan? Nah. Tapi aku memilih untuk tetap percaya, kata lagu tadi. Karena apa? Karena aku menyaksikan setiap orang benar gak pernah ditinggalkan. Walaupun kelihatannya Tuhan itu gak nongol. Walaupun kelihatannya Tuhan itu gak ada. Tapi dia tidak pernah terlambat untuk menolong. Dan saya mau katakan ya dan amin. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Daud. Tentu semua juga mengalami Tuhan itu menolong. Kadang-kadang menolong itu, aduh sepertinya kita sudah udah nggak ada, seperti nggak ada jalan. Tapi Tuhan itu bisa buka jalan. Dan dikatakan bahwa aku ini melihat menyaksikan, nggak pernah lihat kalau orang benar ditinggalkan. Kalau ada orang yang kemudian ditinggalkan dan terpuruk dan terpuruk dan terpuruk, nah kita tanya, di mana Tuhan? Pasti gak ada di situ. Kalau ada Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan. Itu Alkitab yang mengatakan. Coba kita lihat 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi dia Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Siapa Lot? Dikatakan Alkitab bilang orang benar. Walaupun
Kemudian Lot itu memilih yang salah. Dia memilih yang salah ketika Abraham bilang, Lot udah kita pisahan aja. Habis berantem terus ya hambaku dengan hambamu. Jadi baiknya kita pisah aja. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Dan Lot menentukan pilihannya. Bukan tanya Tuhan. Atau bukan mempersilahkan. Udah Om Abraham kamu yang pilih nanti aku yang jalan. Enggak. Dia langsung lihat. Waduh itu ada seperti taman Tuhan. Seperti. Jadi bukan taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Aku pilih di sana saja. Penuh air. Domba-dombaku bisa minum. Bisa makan dengan enak. Dan ternyata itulah Sodom dan Gomora. Dan kemudian kesalahan Lot memilih. Itu tentu ada akibatnya. Tetapi dikatakan Tuhan tetap menyelamatkan Lot. Artinya walaupun kita bisa salah pilih, tetapi Tuhan tidak meninggalkan Lot. Jadi kita tahu bagaimana ketika Daud bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Terbukti Lot. Orang benar kan orang yang dibenarkan Tuhan. Bukan yang hidupnya sudah benar-benar banget gitu. Tapi karena dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang yang sudah dibenarkan, artinya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang sudah dibenarkan itu menjadi orang benar, bisa salah langkah, bisa salah pilih. Nah, tapi ternyata benar apa yang dikatakan Daud. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Termasuk contohnya ini Lot. 2 Raja-Raja 3 ayat 6 sampai 14. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau. Rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Maka lalu ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda. Yang Yoram tadi Raja Israel itu jahat di mata Tuhan. Dan Raja Yehuda yaitu Yosafat orangnya raja yang benar. Dan Raja Edom karena tadi lewat Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, raja yang jahat di mata Tuhan, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda yang menjadi orang benar itu, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Jadi ceritanya Israel ini punya Raja Yoram yang gak takut Tuhan, dia anaknya Ahab. Israel ini punya jajahan lah, Moab, yang selalu ngasih upeti. Satu hari Moab ini berontak dan tidak mau ngasih upeti lagi. Nah si Yoram ini minta bantuan Yosafat. Dia bilang, Yosafat sini deh, mau gak kamu bantu saya untuk merangi Moab. Karena Moab ini sekarang udah berontak sama kita. Gak mau tunduk lagi, gak mau kasih upeti lagi. Yosafat bilang oke, kata gitu, jadi mau. Kemudian mereka
lewat mana kita mau nyerang Moab? Lewat daerah Edom aja. Sambil lewat ngajakin Raja Edom. Ikutan, yuk kita bertiga. Kita mau nyerang Moab. Ayo, pergilah bertiga. Ketika mereka mau menyerang, tapi di perjalanan-perjalanan mereka itu tidak ada air. Sehingga tentara-tentara mereka udah mulai lemas, nggak ada air. Jadi akhirnya mereka bilang, aduh ini kita bisa mati nih gitu. Tapi Yosafat sebagai orang benar dia bilang gini, ada nabi nggak sih, yuk kita tanya. Enaknya kita tanya aja gimana. Nah, terus singkat cerita, oh ada kata tentara Israel ini, namanya Elisa. Oh iya benar, itu nabi Tuhan. Nah, kemudian mereka menghadap ke Elisa. Elisa bilang begini, kamu ya nyari-nyari aku, memang mau apa? Bilang sama si Yoram. Udah jangan begitu sih Nabi, ini kita ini kayaknya udah mau mati nih, mau ketemu sama Moab. Tapi Elisa kemudian bilang begini, kalau bukan karena Yosafat orang benar itu, aku gak mau kasih firman. Aku gak mau dipakai Tuhan dan Tuhan tidak akan berbicara. Yosafat pada waktu itu benar gak sebenarnya? Menurut saya gak tepat-tepat amat. Dia bersekutu dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Yang bukan gak kenal Tuhan. Yang memberontaklah Israel itu. Tapi karena Yosafat orang benar, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Jadi kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa sabar dan ajaibnya. Ketika dia bilang, aku gak pernah ninggalin kamu. Aku menyertai kamu. Dia konsekuen dengan apa yang dia janjikan. Ketika Daud bilang begini, aku nih dulu muda sampai tua. Gak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Itu memang iya dan amin. Kalau Allah kita tidak pernah ninggalin kita. Percayalah, kalau kita doa belum dijawab. Kalau kita doa sepertinya kok ngeblank, gak tahu ya Tuhan di mana sih. Aku ini udah jerit-jerit. Mari kita koreksi. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Itu adalah tolok ukur yang mutlak. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya masalahnya seringkali kita tidak tahu bagaimana Tuhan mau menuntun dan menyertai kita. Nah, bagaimana caranya? Mari kita belajar tetap percaya. Karena kita tahu ketika Lot menentukan pilihan yang salah, Tuhan tetap ada buat Lot. Ketika Yosafat bersekutu dengan orang-orang yang benci Tuhan, orang-orang yang jahat, Tuhan tetap ada untuk Yosafat. Kita melihat perjalanan hidup orang benar itu benar-benar mendapat sebuah privilege yang luar biasa di mata Tuhan. Dan dikatakan kemudian apa? Anak cucunya tidak meminta-minta roti. Gak pernah aku lihat anak cucunya orang benar minta-minta roti. Jadi kita tahu bahwa kita lihat firman hidup kebenaran kita itu akan nyampe jadi berkat buat anak cucu kita. Dia sediakan berkat-berkat untuk anak cucu kita menjadi orang-orang yang diberkati dan bisa menjadi berkat. Oh, gak ada ya, flyernya gak ada. Nanti hari Kamis kan kita lihat Kela khotbah. Jadi berkat kan? Anak cucu orang benar jadi berkat. Jadi kita jangan marah sama anak kita. Kita jangan gemes sama anak kita. Lihat kalau dia bisa dipakai Tuhan dan dia akan jadi orang diberkati. Itu efek dari hidup kita juga. Oh memang dia begini-begini. Jangan-jangan kita yang salah. Karena firman Tuhan bilang. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta roti. Dan bahkan akan menjadi berkat. Yesaya 61 ayat 6 sampai 9. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Ya.
Imam Tuhan, king and priest ya, priest and king. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Mungkin kita sebagai orang Kristen banyak dicela orang. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu, anak cucu kita akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati. Keturunannya siapa? Keturunannya imam-imam dan pelayan Tuhan. Jadi kalau kita pengen punya keturunan yang diberkati, hidup kita ada orang-orang yang selalu ada di bait Tuhan, melayani Tuhan, menjadi imam-imam buat keluarga kita, pendoa, menaikkan syafaat dan sebagainya. Baru kita bisa berharap anak cucu kita diberkati. Jangan kita kayak calo di terminal. Mau ke Jakarta, Jakarta. Orangnya berangkat ke Jakarta, kitanya tetap di terminal. Kenapa? Kita gak ikut. Tapi Tuhan mau kamu imam dan pelayan. Dan ketika engkau lakukan bagianmu itu sebagai imam-imam pelayan, king and priest. Kamu punya otoritas. Nanti orang akan melihat. Oh, anak cucunya adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Jadi kita tahu bahwa ternyata ketika anak cucu kita diberkati, itu ada kita yang dituntut sebagai kebenaran firman. Tapi saya ini diberkati, nenek moyang saya gak takut Tuhan. Privilege. Itu ketika kita meresponi. Tapi setelah kita jadi anak Tuhan, kita tentu merindukan semua keturunan kita adalah orang-orang yang diberkati. Saya teringat ayat ini dari kesaksian seorang bapak yang ada di sekitar kita. Satu ketika dia seorang pengusaha, dia punya anak yang juga mulai menjadi pengusaha. Tiap kali dapat proyek, papi minta uang dong, pinjem dong, gitu. Terus aja berbulan-bulan, bertahun-tahun. Lama-lama dia bilang gini, ini anakku ini kok nggak bisa punya duit toh. Tiap kali minjem, tiap kali minta. Dia berdoa untuk anaknya. Satu hari dia membaca dan menjadi rema di Mazmur 37. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta roti. Kalau yang diminta papinya loh. Akhirnya dia berdoa gini, Tuhan harusnya firman ini berlaku untuk hidupku dan keluargaku. Bukan seorang ayah tidak suka memberi anaknya, suka. Tetapi kenapa kok tidak berlaku ayat ini yang dikatakan anak cucu orang benar tidak meminta-minta roti. Kok dia minta terus? Dia bilang, Tuhan aku pengen ini berlaku juga untuk hidupku. Karena ini firman adalah kebenaran. Koreksi hidup, kalau sebagai orang tua mungkin saya masih ada salah. Tapi saya percaya firman itu berlaku untuk saya. Dan apa yang terjadi? Bulan-bulan berikutnya anaknya dapat proyek lagi. Ditunggu-tunggu sama bapaknya. Biasanya kan telepon. Kok? Lah kan manusia suka lucu kan? Kepengennya gak minta, tapi kalau gak diminta ditunggu-tunggu. Dan ternyata gak perlu pinjem. Karena dalam proyek itu entah bagaimana caranya, entah dikasih DP, entah apa, anak itu bisa mengerjakan semua. Saya percaya firman itu adalah sebuah kebenaran.
Kalau berlaku untuk Bapak itu juga berlaku buat saudara dan saya. Anak cucu diberkati dan bisa menjadi berkat. Kenapa? Kita selalu harus mengingatkan ketika engkau diberkati, engkau itu sebenarnya hanya dipercaya untuk menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, dan kemudian anak cucu kita akan mewarisi negeri. Yesaya 54 ayat 3 mengatakan demikian. Oh, dari ini dulu. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Jadi bukan sebentar-sebentar tinggal di negeri. Oh, bentar-bentar hidupnya enak. Nanti hidupnya gak enak lagi. Bangkit lagi, jatuh lagi. Enggak, mewarisi negeri itu menikmati. Yesaya 54 ayat 3 mengatakan demikian. Sebab kau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Keturunan kita, orang-orang yang mau menyerahkan diri sebagai imam dan pelayan Tuhan. Keturunan kita adalah orang-orang yang akan mewarisi negeri. Menikmati, artinya orang mewarisi itu menikmati. Menikmati hal-hal yang menjadi pemberian Tuhan. Warisan itu kan pemberian. Nah, dan itu dinikmati dan mereka akan menikmati, memperoleh tempat, punya bangsa-bangsa, punya orang lain dan akan mendiami kota-kota yang sunyi yang tadinya nggak ada penduduknya, kita bisa nikmati. Jadi mari kita belajar hidup, mengerti perjalanan hidup kita itu ditata oleh siapa? Oleh firman, dan dikatakan kalau kita menata sebagai orang benar, maka perjalanan kita semakin bertambah terang. Tadi Amsal mengatakan dalam Amsal 4 ayat 18. Dikatakan bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya kita akan terus semakin berjalan bersama Tuhan. Kita akan mengalami begitu banyak hal-hal yang semakin hari terang Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Sebab Dia sendiri adalah terang itu. Mari kita berjalan, perjalanan hidup orang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Dan ketika ada kata-kata Tuhan tidak pernah meninggalkan, kita nyanyi ya satu lagu kesukaannya Pak Yusak. Gak pernah ditinggalkan. Yuk kita bangkit berdiri ya. Kalau yang perjalanan hidup orang benar kan tadi sudah sama itu. Ayo San, bantu saya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku ada buat kita saudara. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ada di tangan Tuhan. Ku di hati. Kita ada di hati Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu memikirkan untuk memberikan yang terbaik buat kita.
Tak pernah kita ditinggalkan sendiri. Percayalah Dia Allah yang ajaib dan luar biasa. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Kita tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu ada aku Tuhan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Bapa, kami bersyukur karena kami tidak pernah Engkau tinggalkan. Kau selalu ada buat kami. Bahkan kami ada di pikiran-Mu Tuhan. Ada di hati-Mu. Ada di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Coba kita pikirkan ya. Siapa yang ada dalam pikiran kita? Siapa yang ada di hati kita? Ini bukan tentang kita sama Tuhan Yesus ya. Dalam diri kita masing-masing. Siapa yang suka ada di pikiran kita, di hati kita, dan di rencana kita? Siapa yang paling ada dalam pikiran, hati, jiwa kita? Anak, bener nggak? Bener nggak? Ya, kita mungkin nggak pernah mikirin pikiran, hati, jiwa kita itu sama orang lain mungkin atau pelayanan mungkin ya. Tapi yang terutama yang selalu ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perencanaan kita untuk masa depannya, siapa yang selalu ada dalam hati pikiran kita? Betul nggak sih? Betul nggak? Anak. Nah, kalau saudara mau kita itu ada dalam pikirannya Tuhan, dalam hatinya Tuhan, dalam perencanaan Tuhan, kita harus jadi apa? Jadi apa? Jadi anaknya siapa? Nah, itu kuncinya ya. Kita harus jadi anaknya Tuhan. Ya. Kalau saudara dan saya jadi anaknya Tuhan, itu selalu ada di dalam pikirannya Tuhan, selalu ada dalam hatinya Tuhan, selalu ada dalam perencanaannya Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa jadi anaknya Tuhan? Ya, terima Dia sebagai juru selamat, sebagai raja, sebagai penolong yang selalu menolong kita. Tidak ada cara lain. Kalau mau jadi anaknya Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat. Nah, begitu kita terima Yesus, lalu Tuhan katakan, engkau berpindah daripada suatu kematian kepada kehidupan. Ada jaminan. Nah, begitu kita ada jaminan, sudah percayalah ya, kita tidak akan pernah ditinggalkan ya. Anak cucu kita akan diberkati dan kita akan mewarisi itu. Siapa yang mau coba angkat tangan? Ya. Ayo jadi anaknya Tuhan. Kita akan ada selalu dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam semua perencanaannya kita ada di situ. Percayalah, yang memiliki langit bumi itu Tuhan. Kalau kita ada di dalam perencanaannya, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek dalam hidup saudara dan saya ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat pujian dan penyembahan di mana kami menyanyikan lagu-lagu kuno Tuhan. Tapi kami percaya di hadapan-Mu tidak ada sesuatu yang kuno. Terus Engkau akan memperbarui dan mengingatkan kami Tuhan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan
mulai hari ini saudara mulai berdoa masing-masing. Kalau saudara belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, baik yang di tempat ini maupun yang streaming saat ini, pernahkah kita mengatakan, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau masuk dalam hatiku. Aku akan menjadikan Engkau sebagai juru selamatku, penolongku, penyelamatku, dan Bapakku. Kalau saudara belum pernah mengucapkan ini, ucapkan hari ini. Kalau saudara sudah pernah melakukan ini tapi lama sekali, dan saudara sudah lari-lari kemana-mana sampai tidak pernah merasakan bahwa saudara itu anaknya, mari hari ini perbarui pengakuan kita. Perbarui pengakuan kita kepada Tuhan. Buka hatimu dan katakan, minta ampun kalau kami seringkali mengabaikan kalau kami ini anaknya. Dan kami akan mendeklarasikan lagi, mengadakan pengakuan lagi di hadapan Tuhan untuk menerima, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah Engkau ke dalam hatiku. Bertatalah Engkau dalam hatiku. Kuasailah hati, jiwa, dan pikiranku. Jadilah Juru Selamat dan Rajaku. Ya Tuhan, terimalah kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami percaya kalau kami jadi anak-Mu, maka kami ada dalam pikiran-Mu, perencanaan-Mu, dan ada di hati-Mu. Ampuni kami, seringkali kami tidak mempunyai perasaan bahwa Engkau memperhatikan kami. Sedangkan Engkau siang, malam, pagi, sore, Engkau adalah penjaga Israel yang tidak pernah tidur. Engkau selalu memperhatikan kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau siapkan hati kami pada hari ini untuk melakukan ibadah sebentar sore. Kami akan beribadah dengan ibadah raya pada sore hari ini. Engkau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima akan semua pesan-pesan. Biar kami pada hari ini mempersiapkan diri kami masuk dalam ibadah raya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini pun kami tetap akan terus mendukung doa buat bangsa dan negara kami. Kami tidak akan pernah melupakan untuk setiap pagi kami mau berdiri buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Karena kami akan mewarisi negeri ini seperti yang Engkau katakan. Oleh karena itu anak cucu kami akan mewarisi negeri ini. Oleh karena itu kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Bapak, kami datang di hadapan-Mu. Terus kami mendukung doa Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, semua kabinet merah putih maupun semua menteri, ABRI Tuhan, kepolisian. Tuhan, kami minta kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia, kami doakan. Kau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan. Engkau berikan kepada mereka punya dedikasi yang sungguh-sungguh untuk memimpin bangsa ini.
Terutama kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Buat mereka tetap unity Tuhan. Buat mereka tetap sederap selangkah Tuhan. Untuk mengambil keputusan-keputusan yang sungguh-sungguh membawa kemajuan dan membawa peningkatan buat bangsa dan negara ini. Engkau tahu akan banyak sekali tantangan yang saat ini ada. Tapi kami minta Kau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Engkau berikan selubung yang luar biasa. Jangan stres Tuhan, tapi mengerti apa yang harus dilakukan. Terima kasih untuk semuanya. Beri kekuatan, beri kesehatan ya Tuhan. Terima kasih untuk semua. Kami juga berdoa untuk semua rakyat Indonesia, untuk dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan, untuk tidak banyak mendengar hoak, tidak mendengar berita yang tidak benar. Tuhan, buat bangsa kami menjadi bangsa yang pandai memilah-milah. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang, kami tetap berdoa buat keadaan bencana alam yang terus melanda akan Indonesia ini. Kami minta di dalam nama-Mu, keadaan cuaca apapun Tuhan, kami minta kepadamu, Engkau mengendalikan segala-galanya Bapa. Engkau membuat semuanya ini menjadi minimal, sampai tidak banyak yang mengalami suatu penderitaan. Tolong Tuhan akan bangsa ini. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa. Kami minta kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu dalam menghadapi cuaca yang tidak menentu ini. Kami tetap dapat mengatasinya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami tetap berdoa buat kami semua yang sudah menerima Engkau sebagai juru selamat. Kami sudah diangkat sebagai anak-Mu Tuhan. Berarti kami ada di dalam pikiran-Mu, kami ada dalam planning-Mu, kami ada dalam hati-Mu. Kami berdoa saat ini, biarlah apa yang Kau nyatakan hari demi hari dalam hidup kami di tempat ini menjadi kenyataan. Engkau akan memeliharakan kami, Engkau akan memberikan berkat kepada kami. Anak cucu kami tidak akan meminta-minta. Inilah kerinduan kami. Jadikan kami mewarisi negeri ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari kami tidak akan melupakan Tuhan untuk pengurapan minyak ini. Karena kami tahu ini minyak yang dari surga. Kami mendapatkan pengurapan ini Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah seluruh panca indera kami ada dalam pengurapan yang daripada-Mu. Engkau akan membabat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami. Berkati tangan kami Tuhan. Berkati kaki kami Tuhan. Supaya dalam perjalanan kami hari ini, kami mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama-Mu. Apa yang kami kerjakan hari ini menghasilkan berkat yang luar biasa. Engkau akan memberkati kami Tuhan. Engkau akan membawa kami naik dan tidak pernah membawa kami turun. Engkau akan membawa kami menjadi saksi di bangsa-bangsa Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan, kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena kami percaya apa yang Kau rencanakan untuk Uganda,
akan jadi. Apa yang kau rencanakan untuk pulau-pulau pasti jadi. Lawatan akan terjadi di tempat itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah sebentar sore Engkau akan membuat perkara yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.